Halo semua! Pernah kepikiran gak sih kalau uang jajan kamu itu sebenarnya punya rahasia ekonomi di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Ini bukan cuma soal gimana caranya hemat ya, tapi ini soal cara berpikir yang bakal jadi, semacam senjata rahasia buat kamu sebagai akuntan masa depan. Yuk, kita mulai? Gini deh, kamu pasti pernah ngerasain ini kan? Uang di dompet jumlahnya ya segitu-gitu aja. Tapi daftar pengen ini itu di kepala, wih rasanya nggak ada habisnya. Pengen beli buku, pengen top up game, pengen jajan, pengen nonton, aduh panjang deh daftarnya. Nah, dilema klasik inilah yang jadi pintu masuk kita ke dunia ekonomi. Oke, sekarang coba kita bedah masalahnya. Lihat deh, di sebelah kiri ini adalah dunia mimpi kita semua, keinginan yang tanpa batas. Terus di sebelah kanan, ini nih kenyataannya, sumber daya kita itu terbatas. Uang saku, waktu, bahkan tenaga kita, semuanya ada limitnya. Nah, benturan antara mimpi dan kenyataan inilah yang jadi jantung dari ilmu ekonomi. Dan benturan antara keinginan yang nggak ada habisnya dengan sumber daya yang terbatas itu ternyata ada nama resminya loh. Para ekonom menyebutnya sebagai masalah inti ekonomi. Dan ini bukan cuma masalah kamu atau aku doang, tapi ini masalah yang dihadapi semua orang, semua perusahaan, bahkan semua negara di dunia. Konsep kuncinya itu adalah kelangkaan, atau dalam bahasa Inggrisnya scarcity. Ini penting banget ya. Kelangkaan itu bukan berarti barangnya nggak ada sama sekali, bukan. Tapi artinya jumlah barang atau uang yang ada itu nggak akan pernah cukup buat memuaskan semua keinginan kita. Inilah alasan mendasar kenapa kita semua nggak akan pernah bisa punya segalanya. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita nggak bisa mendapatkan semua yang kita mau, terus kita harus ngapain dong? Apa kita pasrah aja? Ya tentu enggak dong. Justru karena adanya kelangkaan inilah, kita jadi terpaksa melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Jawabannya, simpel tapi kuat banget. Kita memilih. Yap, itu aja. Ilmu ekonomi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang gimana caranya kita membuat pilihan yang paling cerdas di saat semuanya serba terbatas. Setiap hari, dari kita bangun sampai mau tidur lagi, hidup kita itu isinya ya rangkaian pilihan-pilihan. Terus gimana caranya bikin pilihan yang cerdas? Nah, salah satu alat paling gampang itu namanya skala prioritas. Coba deh lihat contoh ini. Misalkan uang sakumu tinggal sedikit. Pilihan pertama beli buku akuntansi yang kamu butuhin buat ujian besok, ini jelas penting dan mendesak. Pilihan kedua makan bakso. Ini penting sih biar nggak lapar, tapi mungkin bisa diganti sama bekal jadi nggak mendesak-desak amat. Pilihan ketiga nonton film. Nah, ini jelas nggak penting dan bisa banget ditunda. Dengan bikin urutan begini, keputusan jadi lebih gampang dan pas. Sekarang, yuk kita mikir lebih dalam lagi. Waktu kamu akhirnya memutuskan, oke, aku pakai uang ini buat beli buku akuntansi. Kamu kan dapat manfaatnya tuh. Tapi, sadar nggak, ada sesuatu yang kamu lepasin, sesuatu yang kamu korbankan. Kira-kira apa ya? Dan ini dia konsep paling keren dalam ekonomi menurutku, biaya peluang atau opportunity cost. Kalau kamu bisa paham ini, wah cara pandangmu bakal beda. Jadi gini, biaya peluang itu bukan harga bukunya ya, bukan. Tapi biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik kedua yang kamu korbankan. Jadi pas kamu milih buku, biaya peluangnya adalah kenikmatan makan semangkuk bakso yang akhirnya nggak jadi kamu beli. Biar makin ngerti, kita pakai contoh yang super duper simple ini. Kamu punya uang 200 perak. Dengan uang itu, kamu bisa dapat 1 coklat atau 2 permen. Kamu akhirnya pilih coklat. Nah, biaya uangnya jelas ya 200 perak. Tapi biaya peluangnya itu loh 2 permen yang batal kamu nikmati. Ingat ya, ini bukan soal uangnya, tapi soal apa yang kamu lepaskan. Dan tentu aja ya, ini tuh bukan cuma soal permen atau bakso. Prinsip biaya peluang ini berlaku untuk semua keputusan dalam hidup. Mau itu keputusan pribadi, keputusan bisnis, bahkan sampai keputusan sebuah negara. Nah, disinilah kamu sebagai calon akuntan bakal kepake banget ilmunya. Coba deh bayangin, saat sebuah perusahaan milih buat bikin meja kantor, biaya peluangnya itu adalah potensi keuntungan dari bikin meja makan yang nggak jadi mereka produksi. Atau pas mereka jor-joran keluarin dana buat iklan, biaya peluangnya bisa jadi inovasi produk baru yang akhirnya tertunda. Setiap angka dalam laporan keuangan yang bakal kamu analisis nanti, itu semua punya cerita biaya peluang di baliknya. Jadi, pada akhirnya, inilah ilmu ekonomi itu, sebuah ilmu tentang pilihan, tentang gimana kita, entah itu sebagai individu atau kelompok, memakai sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Ini bukan sekedar teori di buku,
tapi cara berpikir yang bakal mengubah caramu melihat dunia. Jadi, ini nih poin paling pentingnya buat kamu. Sebagai akuntan, tugasmu nanti bukan cuma nyatet biaya yang kelihatan di nota, tapi juga bisa melihat biaya yang tak terlihat ini, biaya peluang yang tersembunyi di balik setiap keputusan. Kemampuan membaca biaya tak terlihat inilah yang membedakan seorang pencatat angka biasa dengan seorang penasehat bisnis yang strategis. Sebagai penutup, coba deh renungin sebentar. Keputusan apa yang udah kamu buat hari ini? Mungkin keputusan untuk menyimak pembahasan ini sampai selesai. Nah, apa biaya peluangnya? Mungkin waktu yang bisa kamu pakai buat scroll media sosial atau sekadar istirahat. Dengan memahami ini, kita bisa jadi pengambil keputusan yang jauh lebih sadar dan lebih cerdas. Sampai jumpa di lain waktu.